Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video pembelajaran. Nama saya Maria Ultah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Nah, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada video pembelajaran, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa yaitu hari penghabisan, sedangkan menurut istilah yaitu hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Artinya adalah meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya dan setiap hal yang diberitakan oleh Rasulnya, mulai dari apa yang akan terjadi sesudah mati, fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, dan apa yang terjadi sesudah itu seperti kebangkitan dari kubur, tempat berkumpul di akhirat, suhuf, hisab, mizan, laut, sirat, syafaat, surga dan neraka, serta apa-apa yang dijanjikan Allah bagi para penghuninya. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian-kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan dan panca indera. Nah, pertama saya akan membahas tentang hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran terbagi dua, yaitu kiamat sukro dan kiamat kubro. Kiamat sukro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain yaitu yang pertama fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kitabnya. Dan yang kedua yaitu siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan kepada orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur yaitu diperuntukkan untuk orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Nah, kita lanjut kepada yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dan sedangkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambarkan. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah bergelegar, benda-benda bumi bertebaran, sedangkan manusia akan kacau kebingungan. Hanya Allah yang maha kekal. Kita lanjutkan kepada nomor 2 yaitu hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu menurut geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama, gas bagian luar menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas.
Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau hancur. Nah, dan seterusnya yaitu menurut teori fisika. Kalau suatu hari matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Dan yang ketiga yaitu bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia, yaitu yang pertama peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincang kemudian diletakkan di tiap bagian di atas bukit. Kedua informasi itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Selanjutnya yaitu periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur dan kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut yaitu yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Dan yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Lalu manusia digiring ke tempat yang sangat luas yaitu padang mahsyar. Dan yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap manusia di padang mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Dan yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Semua dosa besar dan kecil dihitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan dihitung, semua anggota tubuh ikut menjadi saksi. Selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebaikan dan kejahatan yang telah diperbuat manusia di dunia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Dan yang kelima yaitu As-Sirat. As-Sirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya seseorang melewati jembatan tersebut adalah tergantung kepada amal manusia. Dan yang keenam yaitu Yaumul Jasa, yaitu suatu hari manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang itu sesuai dengan amalnya semasa hidup di dunia. Dan yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah semua manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, manusia dibagi menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti menerima balasan yang setara yaitu surga. Dan yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan kejahatan dan kafir kepada Allah, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah, maka akan menerima balasan dengan apa yang ia kerjakan. Kita lanjutkan kepada hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang telah dilakukan manusia, baik dan buruk,
akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah karena Allah tidak menjadikan semua sia-sia tanpa tujuan dan hikmah. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu muncul rasa kebencian kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua yaitu menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Dan yang ketiga yaitu tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Dan yang keempat yaitu termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Dan yang kelima yaitu senantiasa menghindari niat yang buruk, apalagi mengerjakannya. Dan yang keenam yaitu menjauhkan diri dari asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Beberapa perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Dan yang kedua yaitu menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong dalam dirinya. Dan yang ketiga yaitu selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Dan yang keempat yaitu membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang keenam yaitu bermotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, sekian penjelasannya, maka kita tarik kesimpulan. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan. Dan yang kedua yaitu iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. Dan yang ketiga yaitu setelah alam semesta hancur dan kehidupan semua makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalankan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu yaumul ba'ats, yang kedua yaumul hasab, dan yang ketiga yaitu buku catatan, yang keempat yaitu yaumul hisab, dan yang kelima yaitu mizan, yang keenam sirat, yang ketujuh yaumul jaza, yang kedelapan yaitu balasan amal baik atau surga, dan yang kesembilan yaitu balasan amal buruk yaitu neraka. Dan yang keempat yaitu beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup yang dijalani akan ditempuh dengan hati-hati serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Yang kelima yaitu mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Nah, sekian penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini, di mana tadi ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian,
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.